seperti janji saya tadi sebelum lintas Trijaya sudah saya sampaikan bahwa di jam 4 ini akan kita laksanakan satu perbincangan yang cukup menarik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Elvin Gunawan, SPKJ. Beliau adalah co-founder dari Ruang Empati yang saat ini sudah bergabung tepat di depan saya. Selamat sore, Dok. Apa kabar? Sore, Pak. Terima kasih. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Jiwa raga? Betul. Tambah lagi mentalnya. Mentalnya, benar. Nah, satu hal yang perlu kita bicarakan di hari ini memang terkait juga dengan peringatan kesehatan mental, Hari Kesehatan Mental Sedunia ya? Betul. 10 Oktober. 10 Oktober 2021. Kemarin kita memang memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Itu sudah diperingati sejak kapan? Itu saya tidak ingat ya Pak tahunnya, tapi campaign itu menjadi sangat masif semenjak awal pandemi ini sebenarnya. Nah, kita tahun ini punya tema Mental Health for All. Jadi kesehatan jiwa itu harus bisa diakses oleh semua orang. Makanya terakhirnya quotes-nya adalah Let's Make It Reality. Karena bagaimana membawa isu kesehatan jiwa ini di setiap aspek kehidupan manusia, meliputi segala usia, dan membuat pelayanan berkualitas ini menjadi realita. Pandemi ini memang luar biasa. 2 tahun terjadi dan bukan hanya secara raga kita yang kena ya, psikisnya juga kita kena. Banyak orang yang stres dong. Wow, gara-gara pandemi ini itu gara-gara pandemi dan lain sebagainya. Kalau melihat kecenderungan sekarang dengan adanya pandemi, sudah makin banyakkah orang-orang yang curhat ke dokter pasien gitu gara-gara pandemi yang akhirnya, dok ini kenapa kepala saya secara sama pecah apa gimana gitu? Memang sebelum pandemi ini tuh memang angkanya juga sudah cukup tinggi ya Pak, cuman kita tidak aware karena kehidupan berjalan seperti biasa. Ketika pandemi ini kan kita dipaksa untuk mengisolasi diri, mengkarantina diri kasarnya ya. Sehingga penderitaan yang tadinya bisa dialihkan dengan pekerjaan sekarang muncul menjadi bahan pikiran. Yang tadinya ada teman-teman sekarang muncul jadi kesepian. Pola adaptasi yang tadinya bisa bersosialisasi, hangout, beres kantor, sekarang WFH di kantor, pulang ya di rumah lagi gitu ya. Jadi boro-boro mau liburan gimana. Nah, sehingga perubahan adaptasi yang sangat cepat ini memang menurut riset menyebabkan proses gangguan mental emosional yang sangat signifikan nih Pak, terutama pada gangguan cemas, lalu ada panik, insomnia, mungkin teman-teman yang kemarin kurang beruntung terkena paparan COVID, jadi khawatir ya Pak, susah tidur, udah gitu juga jadi cemas. Belum lagi kita kemarin banyak isu kehilangan orang-orang yang disayang, sehingga menyebabkan PTSD, gangguan stres pasca trauma. Jadi memang isu mental health ini menjadi awareness ya, awareness yang sangat baik, momen awareness yang sangat baik pada masa pandemi kemarin. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi cemas tadi segala macam lah ya, seperti apa sebetulnya yang disebut gangguan jiwa itu? Sebenarnya sederhananya mungkin ya Pak, kalau bahasa awamnya, yang penting kita tidak merasa sejahtera lagi. Dan fungsi kehidupan kita terganggu. Fungsi kehidupan kita tuh mulai dari perawatan diri sendiri Pak. Misalnya jadi malas mandi, jam tidur jadi terganggu, kondisi fisik jadi cepat lemah. Lalu yang kedua adalah gangguan relasi dengan orang lain. Jadi kita jadi sering mapping ke orang, sering melihat orang dengan negative thinking, sering paranoid pada orang, atau sering membuat keributan dengan orang lain. Itu artinya sudah ada masalah nih dengan mental emosional kita. Faktor psikologis kita bicara tentang pola asuh, tentang bagaimana rasa percaya diri kita, soft skill kita. Lalu masalah sosial kita bicara pertemanan. Nah, kalau pada kasus klinis sering sekali nih masalah yang muncul tuh pola asuhnya memang sudah bermasalah. Ketika dia terjun ke dunia sosial, dia tidak punya rasa percaya diri yang cukup. Ditambah di dunia sosial nih macan-macannya muncul semua nih kan. Bener. Yang baik, yang jahat ada semua nih Pak. Hajar semua tanpa melihat. Ya kita kan nggak bisa request ya ke Tuhan, pengennya punya teman baik semua gitu kan, nggak bisa. Nah, pas dapat yang agak-agak gitu, shock gitu ya, kaget, akhirnya jadi depresi. Nah, faktor sosial ini sangat-sangat berperan. Kalau yang sudah menikah mungkin pasangan hidupnya seperti apa, kalau yang masih pacarnya seperti apa. Kalau anak sekarang bilangnya toxic relationship. Mantap. Lalu ada masalah budaya.
itu juga tentang bagaimana stigmatize, bagaimana perilaku masyarakat kita melihat teman-teman yang memang lagi menderita dengan isu kesehatan jiwa, apakah diasingkan atau malah nggak mau diajak ngobrol sama sekali. Dan yang terakhir masalah spiritual. Tapi kalau di spiritual ini saya biasanya mengedukasi pasien bagaimana kamu memaknai setiap ritual religimu sehingga kamu punya pemahaman yang lebih tentang kehidupan. Lintas agama ya kalau benar, jadi kita tidak berbicara agama apapun, tapi bagaimana maknanya apa sih kita melakukan ritual religi ini biar lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, memaknai hubungan yang dengan sesama, dengan alam. Jadi faktor ini kalau semuanya dalam kondisi baik tentu menjadi protektif. Kadang kita tidak bisa bilang ya buah jatuh tidak jauh dari Tuhan, itu benar banget. Misalnya punya orang tua yang overkritik ya, anaknya salah terus nggak pernah ini. Ketika keluar kan anaknya boro-boro pede ya Pak, orang apapun yang dilakukan salah itu kadang menjadi bekal kepribadian yang buruk. Atau misalnya orang tuanya yang suka ngegibah nih, terus ngomonginnya di depan anak sehingga anak merasa ini adalah hal yang benar loh. Nah ketika dia keluar, taunya dia melakukan hal yang sama, dimusuhin semua orang sehingga akhirnya jadinya bullying kan. Oh jangan ngomong itu mah capek. Atau misalnya lingkungan yang lingkungannya ini banyak yang perilaku adiksi, minum alkohol dan lain-lain, sehingga pas dia ketemu teman yang sama, support system yang sama-sama pakai, akhirnya jadi pemakai. Jadi luas sekali kalau bicara tentang kesehatan jiwa. Penting sekali untuk ibu-ibu nih mengetahui sih sebenarnya fairy tale-nya tuh cuma terjadi pada saat hamil aja loh. Segalanya tuh setelahnya ya harus siap-siap nih dengan reality. Makanya di situ peran suami tuh penting banget. Kadang kan suami bilang, ya itu urusan perempuan, nggak bisa. Kan kita memilih sebagai orang tua. Orang tua itu kan sepasang. Nah, jadi sebagai peran bapaknya di mana sih? At least ketika nyonyanya sudah kelimpungan, apa perlu pembantu rumah tangga nih untuk membantu minimal cuci-cucinya bisa sama siapa gitu kan, sehingga ibu ini merasa oh ada orang yang peduli sama saya. Intinya peduli sih Pak. Oke, jadi hal-hal seperti itu istilahnya it takes two to tango. Bener kan? Keren banget. Ya, baca bukunya ini ya. Emotional fokus sekali ya. Keren banget. Intinya tuh kita kayak berdansa sih dengan kehidupan ya. Nah kalau misalnya kita udah punya pasangan, si dansa ini kan mesti jelas. Bener. Saya dansa sama Pak Fajar, dua-duanya maju, Pak amprok ya Pak, jatuh. Mundur juga akhirnya nggak jadi dansa yang menarik. Tetapi ketika kita punya komunikasi yang baik, mundur dong gitu, gue maju nih, nah kan itu pas ya. Mau lagunya diganti pakai waltz, pakai tango, rock and roll juga nggak masalah karena komunikasi kita baik. Tetap seirama gitu ya. Iya nih tentang introvert dan extrovert sebenarnya dua-duanya beresiko sih. Terlalu introvert juga kan artinya makan hati benernya Pak ya Pak. Terlalu ekstrovert juga akhirnya tidak punya hubungan yang lekat dengan orang lain ya kan. Yang kedua nih teman-teman yang ekstrovert justru di masa pandemi ini banyaknya jadi bermasalah. Karena biasa ngabring kemana-mana sekarang serangan gitu. Iya. Nah biasanya ada stres dia tinggal cari orang dia sembuh nih. Sekarang dia harus menghadapi stresnya sendirian. Gitu. Jadi ya dua-duanya beresiko Pak ketika keintrovertan dan keekstrovertannya ini tidak mature. Oke. Kemudian Amy Bubat, iya Dok, ngalamin banget ibu rumah tangga rentan stres. Shout out buat ibu rumah tangga. Makanya Pak, saya selalu bilang gini, jangan menganggap ibu rumah tangga ini adalah kodrat, karena ini adalah pekerjaan loh. Kebayang kalau kita mempekerjakan PRT di rumah, menggantikan peran ibu rumah tangga, ada suster. Kita hitung gajinya berapa? Iya, coba. Kalau anaknya 2, susternya 2. Pembantu rumah tangga itu luas petak ya, tinggal dikali kan, luas petaknya dikali berapa? Tukang kebun, tukang belanja di pasar, koki itu berapa? Jadi pekerjaan Anda ini pekerjaan yang mulia banget. Zaman sekarang nih, anak-anak sekarang udah nggak zaman nulis diary kayaknya. Bener, karena semuanya pakai handphone. Nah, sehingga ya menjadi lebih sulit ya. Nah ini, tapi mumpung lagi isu kesehatan jiwa ini ya Pak, saya mau menghimbau sih sebenarnya bagaimana mengurangi akses sosial media platform untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Boleh diceritain? Iya, karena banyak sekali makna berhasil tuh apa yang kita lihat di media sosial. Si ini punya rumah ini, pakai outfit segini miliar, pakai ini, sehingga akhirnya ya lamun mau kabadanan mah tukang dipikirkan gitunya, maksudnya tinggali aja gitu dilihat ya sebagai ya fenomena hidup lah begini. Kalau mau nepi ka ditu nya geus gitu tahan. Nah, untuk tahu kesana teh sulit. Nah, kalau kita tidak punya kematangan emosi, kematangan pola pikir, akhirnya selalu menyalahkan. Coba kalau orang tua saya lebih kaya, coba kalau saya dulu nggak pernah gagal, mungkin duit saya udah segini. Tapi ya tiap orang punya jalan hidup berbeda. Lihat boleh lah,
tapi tidak menjadi ajang menghukum diri sendiri dengan apa yang kita lihat. Ya, kita hanya punya 1 jam Iya, saja. 1 jam, ya. Ini ngobrolnya luar biasa, saya senang banget. Jadi bisa rilis juga sebenarnya saya hari ini ya. Iya, ketawa tuh obat terbaik, Pak. Benar, alhamdulillah, dan juga orang-orang yang saat ini juga mendengarkan kita ataupun menyaksikan kita lewat YouTube ini pun setidaknya mungkin ada satu pencerahan baru untuk mereka ya, yang sudah berkonsultasi colongan tadi, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kemudian juga yang mungkin hari ini juga sedang merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, lagi-lagi kuncinya adalah kita terima saja dulu kali ya. Benar, Oke. kita harus aware sama diri sendiri. Nah, aware dengan Ya, diri karena gini, sendiri. gangguan jiwa itu subjektif, Pak. Hmm. Kalau dideretin 10 orang depresi, 10-10-nya pasti nyeritainnya beda. Nah. Jadi jangan menganggap saya sedih atau pokoknya saya sudah perlu bantuan, terus menormalisasi, ini mah kayaknya masih bisa bener sendiri. Cepat-cepat minta bantuan. Jadi pemulihannya pun pasti akan lebih cepat, karena depresi dan cemas tuh bisa pulih kok, bisa bebas obat. Jadi jangan takut dulu. Kalau berobat udah takut dulu, kan akhirnya juga informasi yang disampaikan dokternya nggak keterima maksimal. Oke, baiklah. Dr. Elvin, terima kasih sekali Sama-sama. lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi ya dok ya. Amin. Banyak hal yang sudah disampaikan Dr. Elvin barusan, dan sekali lagi pendengar Trijaya mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda juga pemirsa di MNC Trijaya Bandung YouTube yang juga sudah menyaksikan. Juga mudah-mudahan hari ini juga ada satu hal yang bisa diambil dari perbincangan kita. Dok, sukses. Amin. Sehat Terima terus. kasih, sehat selalu ya. Sehat selalu, itu yang paling luar biasa. Sehatnya lahir batin. Amin. Mudah-mudahan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Oke, pendengar Trijaya, baru saja kita berbicara tentang kenali gejala gangguan jiwa bersama dengan Dr. Elvin Gunawan, SPKJ. Beliau adalah co-founder dari Ruang Empati.